Tahun 1900-an sampai 1990-an, ekonomi dunia berpusat di poros Eropa Atlantik. Lalu memasuki tahun 2000-an hingga sekarang ini, pusat ekonomi dunia sudah bergeser ke kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu China, Korea Selatan, Jepang, India, dan negara-negara bekas Uni Soviet sedang menikmati kemajuan ekonomi yang sangat menggembirakan. Kemajuan ekonomi di poros Asia Pasifik ini sudah barang tentu dialami oleh negara-negara Asia Tenggara, antara lain Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Diperkirakan dimulai tahun 2030, berikutnya pusat ekonomi dunia akan lanjut bergeser ke kawasan Timur Tengah dan Afrika. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pada awal tahun 2000-an terlihat cukup menjanjikan, di mana peluang kebangkitan ekonomi sangat terlihat ketika masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa itu, pemulihan nilai mata uang rupiah yang sebelumnya terpuruk merupakan modal awal yang sangat bagus untuk kebangkitan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya Rp14.000 per dolar pada masa pemerintahan B.J. Habibie menguat jauh ke angka Rp6.000 per dolar. Hanya saja setelah masa pemerintahan B.J. Habibie yang sangat singkat itu tidak diikuti oleh kemampuan para presiden berikutnya. Kemampuan dan kapasitas kepemimpinan para presiden Republik Indonesia setelah B.J. Habibie sejak tahun 2000 hingga presiden yang sekarang belum mampu memberikan kemajuan ekonomi yang merata secara signifikan kepada rakyat Indonesia. Jurang antara kaya dengan miskin semakin menganga. Pertumbuhan ekonomi menguat ternyata hanya di atas kertas, karena tidak diiringi dengan menipisnya kesenjangan antara kelas kaya, kelas menengah, dan kelas miskin. Malahan saat ini, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat, dan saat ini, per tahun 2025, sudah mencapai di atas 60% dari populasi rakyat Indonesia yang masuk kategori miskin. Sementara itu, kalangan kaya hanya kurang dari 1% saja. Itu sangat jomplangnya kebangetan. Terlihat sangat jelas bahwa Indonesia melewatkan kesempatan emas untuk menjadi negara maju. Periode emas bagi poros Asia Pasifik untuk memajukan ekonomi saat ini dimanfaatkan betul oleh China, Korea Selatan, India, Vietnam, dan lainnya, tapi tidak oleh Indonesia. Kemiskinan di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Angka pengangguran semakin meningkat. Ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat semakin melemah. Sementara pemerintahnya masih terus asyik menaikkan pajak dan berhutang ke sana kemari, sambil korupsi yang semakin menggila dan membudaya. Alih-alih melakukan perbaikan ekonomi, yang ada adalah mengeluarkan berbagai dalih dan pembelaan diri, serta manipulasi opini demi mengeksploitasi rakyat dan kekayaan alam demi segelintir pihak, dan melanggengkan kekuasaan politik dan ambisi pribadi, serta kelompok oligarkinya. Setelah tahun 2030 seterusnya, angin kekuatan ekonomi akan meninggalkan Asia Tenggara dan akan berpindah ke Timur Tengah dan Afrika. Sementara rakyat Indonesia tidak kemana-mana tingkat kesejahteraannya.